Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wanda Asmaniatur Rahimah, NIM 1968810 dari jurusan Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang hadis sahih atau hadis hasan. Hadis merupakan sumber ajaran Islam yang kedua setelah dibukakan pada masa pemerintahan Utsman bin Abdul Aziz, Khalifah kelima Bani Umayyah. Sedangkan sebelum hadis-hadis Nabi SAW masih terdengar dalam ingatan para sahabat untuk kepentingan dan uh, pegangan mereka sendiri. Umat Islam di dunia harus menyadari bahwa hadis Rasulullah SAW sebagai pedoman hidup yang kedua setelah Al-Quran. Tingkah laku manusia yang tidak ditegaskan ketentuan hukumnya, cara pengamalannya tidak dirinci dengan ayat-ayat Al-Quran secara mutlak dan secara jelas. Hal ini membuat para mutahaddits sadar akan perlunya mencari penyelesaian dalam hal tersebut melalui hadis. Yang pertama, hadis sahih. Hadis sahih itu apa sih? Hadis sahih menurut bahasa berarti sehat, yang selamat, yang benar, yang sah, dan yang benar. Sedangkan menurut para ulama, biasa menyebut kata sahih itu sebagai lawan kata dari sakim atau sakit. Maka hadis sahih menurut bahasa berarti hadis yang sah atau hadis yang sehat atau hadis yang selamat. Selanjutnya, adapun syarat-syarat dari hadis sahih. Yang pertama, yaitu sanadnya bersambung. Yang dimaksud di sini tuh tiap-tiap periwayatan dalam sanad hadis menerima periwayatan hadis dan meriwayatkan terdekat sebelumnya. Keadaan ini berlangsung demikian sampai akhir sanad dari hadis tersebut. Kemudian yang kedua, periwayatan bersifat adil. Yang dimaksud di sini adil di sini tuh yang dimaksud periwayatan seorang muslim yang balik, berakal sehat, selalu memelihara perbuatan taat dan menjauhkan diri dari perbuatan yang maksiat. Yang ketiga yaitu periwayatan bersifat dobit. Dobit di sini tuh yang berarti orang yang kuat hafalannya tentang apa yang telah didengar dan mampu menyampaikan hafalannya kapan saja ia menghendakinya. Kemudian yang keempat, tidak janggal atau syadz. Yang dimaksud di sini tuh hadis yang tidak bertentangan dengan hadis lain yang sudah diketahui tinggi kualitas kesohihannya. Kemudian yang kelima yaitu terhindar dari ilat atau cacat. Sudah jelas, hadis yang tidak memiliki cacat yang disebabkan adanya hal-hal yang tidak baik yang kelihatannya samar-samar, karena sudah jelas kalau hadis sahih itu hadis yang selamat atau hadis yang sehat. Selanjutnya, adapun pembagian hadis sahih. Pembagian hadis sahih itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada hadis sahih li dzati, yaitu hadis yang sahih dengan sendirinya. Artinya, hadis yang sahih yang memiliki 5 syarat atau kriteria sebagaimana disebutkan pada persyaratan di atas atau hadis sahih, yaitu hadis yang melengkapi setinggi-tingginya sifat yang mengharuskan kita menerimanya. Dengan demikian, penyebutan hadis sahih li dzati dalam pemakaiannya sehari-hari pada dasarnya cukup memakai sebutan dengan hadis sahih. Untuk contoh dari hadis sahih li dzati itu artinya gini, ada contoh yang artinya begini.
dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dasar atau pokok Islam itu ada 5 perkara. Mengenai mengakui tidak ada Tuhan selain Allah dan mengaku bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Menegakkan sholat atau sembahyang, membayar zakat, menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, yang kedua yaitu hadis sahih li ghairihi, yaitu yang dimaksud dengan hadis sahih li ghairihi, yaitu hadis yang kesohihannya dibantu adanya keterangan lain. Hadis pada kategori ini pada mulanya memiliki kelemahan pada aspek kedobitannya, sehingga dianggap tidak memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai hadis sahih. Contoh dari hadis sahih li ghairihi yaitu yang artinya dari Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah SAW, sekiranya aku tidak menyusahkan umatku, tentulah aku menyuruh mereka bersunggi atau menyikat gigi setiap mengerjakan sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Tirmizi. Selanjutnya yang ketiga yaitu kehujahan hadis sahih. Para ulama sependapat bahwa hadis ahad yang sahih dapat dijadikan hujah untuk menetapkan syariah Islam. Namun mereka berbeda pendapat apabila hadis kategori ini dijadikan untuk menetapkan soal-soal akidah. Perbedaan ini berpangkal pada perbedaan penilaian mereka tentang faedah yang diperoleh dari hadis ahad yang sahih, yaitu apakah hadis semacam ini memberi faedah qot'i sebagaimana hadis mutawatir. Maka hadis-hadis tersebut dapat dijadikan hujah untuk menetapkan masalah-masalah akidah. Akan tetapi, ia menganggap hanya memberi faedah dzonni, berarti hadis-hadis tersebut tidak dapat dijadikan hujah untuk menerapkan soal ini. Para ulama dalam hal ini berbeda pendapat. Sebagaimana yang pertama, menurut sebagian ulama bahwa hadis sahih tidak memberi faedah qot'i, sehingga tidak bisa dijadikan hujah untuk menetapkan soal akidah. Kemudian yang kedua, menurut An-Nawawi bahwa hadis-hadis sahih yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim memberikan kaidah qot'i. Kemudian yang ketiga, pendapat Ibnu Hamzah bahwa semua hadis sahih memberi faedah qot'i tanpa dibedakan apakah diriwayatkan oleh dua ulama di atas atau bukan. Jika memenuhi syarat kesahihannya adalah sama dalam memberikan faedahnya. Dan selanjutnya hadis hasan. Apa sih hadis hasan itu? Hadis hasan menurut Ibnu Hajar yaitu hadis yang dinukilkan oleh orang yang adil, yang kurang kuat ingatannya, yang mutasil sanadnya, tidak cacat dan tidak ganjil. Kemudian menurut Imam Tirmizi mengartikan hadis hasan itu tiap-tiap hadis yang pada sanadnya tidak terdapat perawi yang tertuduh dusta atau pada matan-matannya tidak ada kejanggalan atau syadz, dan hadis tersebut diriwayatkan pula melalui jalan lain. Kemudian
Adapun syarat-syarat dari hadis hasan. Yang pertama, para periwayatnya yang adil. Kemudian yang kedua, kedobitan periwayatnya di bawah perawi hadis sahih. Kemudian sanad-sanadnya bersambung. Kemudian tidak terdapat kejanggalan atau syad. Kemudian tidak mengandung ilat. Kemudian pembagian hadis. Menurut ulama hadis membagi hadis hasan menjadi dua. Yang pertama yaitu hadis hasan li zati. Yang dimaksud hadis hasan li zati adalah hadis hasan dengan sendirinya, yakni hadis yang telah memenuhi persyaratan hadis hasan yang kelima. Menurut Ibnu As-Salah, pada hadis hasan li zati, para periwayatnya terkenal kebaikannya, akan tetapi daya ingatannya atau daya kekuatan hafalan belum sampai kepada derajat hafalan para perawi yang sahih. Kemudian yang kedua, ada hadis hasan li ghairihi. Hadis hasan li ghairihi adalah hadis yang sanadnya tidak sepi dari seorang mastur tak nyata keahliannya, bukan pelupa yang banyak salahnya, tidak tampak adanya sebab yang dijadikan fasik, dan matan hadisnya adalah baik berdasarkan pernyataan yang semisal dan semakna dari sesuatu segi yang lain. Hadis hasan li zati adalah hadis hasan yang bukan dengan sendirinya. Artinya, hadis yang menduduki kualitas hasan karena dibantu oleh karakter hadis lain yang sanadnya itu hasan. Jadi hadis yang pertama itu terkenal dengan derajatnya oleh hadis yang kedua, dan yang pertama itu disebut sebagai hadis hasan. Contohnya begini, Rasulullah SAW bersabda, hak bagi orang muslim mandi di hari Jumat hendak mengusap salah seorang dari mereka wangi-wangian keluarganya. Jika ia tidak memperoleh air pun cukup dengan wangi-wangian. Hadis riwayat Ahmad. Hadis yang dapat menjadi hadis hasan li ghairihi karena dibantu oleh hadis yang lain semakna dengannya atau karena adanya yang meriwayatkannya. Kemudian yang ketiga yaitu kehujahan hadis hasan. Sebagaimana hadis sahih, menurut ulama ahli hadis, bahwa hadis hasan itu baik li ghairihi maupun li zatihi itu dapat dijadikan sebagai hujah. Nah, untuk menetapkan suatu hukum, kemudian hanya saja terdapat perbedaan pandangan antara mereka dalam soal penetapan urutannya. Yang disebabkan oleh kualitasnya masing-masing. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.